Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada dan keikraman kepada almarhum Abu Abi dan almarhum mahrum yang ada di neraka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kepada dan keikraman kepada pucuk pimpinan dan Darul Ma'ruf dan Darul Ma'rifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan yang masih membuka wira pendidikan di dalam daerah yang sangat kita cintai ini, dan yang teristimewa kepada para ulama yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, tidak memberi tanggung jawab. Tuhan, saya berdiri di sini hanya untuk mengupaskan sebuah syarat yang telah saya beri judul "Ada apa dengan Islam zaman sekarang?" Hadirin sidang kalangan yang dirahmati oleh Allah. Istilah zaman sekarang sudah seringkali menggema di telinga kita. Kendati demikian, istilah zaman sekarang ditampilkan tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Para penegak menjadi bicara
Mari kita lihat kembali kisah Islam Zaid yang diangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan negeri Syam. Padahal baru berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran berusia 7 tahun, yang kemudian menjadi mujtahid berusia 15 tahun. Serta Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran berusia 5 tahun, yang kemudian mampu menjadi bakal kedokteran dunia. Dan kita tidak lupa dengan kisah Walid Sultan Muhammad Al-Fatih, sang Tuan Konstantinopel yang mampu menjadi sultan berusia muda, serta kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad berusia yang baru menginjak 13 tahun, yang kemudian diperintahkan untuk membunuh Wahyu berusia 21 tahun. Itulah generasi muda Amerika Islam terdahulu yang daunnya masih terdengar sampai saat ini. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita tidak mampu untuk mengenai prestasi yang telah mereka ukur di zamannya? Jawabannya tentu sangat bisa, yaitu dengan cara berkomitmen, berusaha serta bersungguh-sungguh untuk bisa mengenal mereka sebagai pemuda Islam yang telah mengharumkan nama Islam zaman. Jadi kalau kita lihat beberapa pemuda saat ini, tak jarang banyak yang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, mau tidur makan selalu bawa hati. Namun, apa bedanya yang mengaku pemuda Islam zaman sekarang dengan pemuda generasi Islam sehingga melihat perbedaan yang sedikit nyata di antara kebudayaan kita dan kebudayaan mereka para pejuang Islam? Dan sudah sebenarnya kita sebagai pemuda dan remaja agar bisa melanjutkan perjuangan para pemuda Islam yang telah terdahulu, yang mampu membentuk tradisi-tradisi yang menyimpang dari syariat Islam dan tidak mengikuti era zaman sekarang yang bernama Islam mewarnai bangsa. Sudah saatnya yang muda semangat cari pahala. Sudah tidak zamannya megang bola-bola, berjuang menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Buktikan kita bisa menjadi pemuda yang berkarakter dan yang tangguh untuk bisa melanjutkan perjuangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan orang dari Sulawesi yang bernama Tunku Imam Rial Faruqi Sawah. Para beliau persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan
juga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang ada di dalam Istiqamatuddin dari mu'alif yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir yang Islamiyah. Ma'arifkan kepada para alim ulama, tabi'in, ulama muta'abbidin dan ulama muta'akhirin yang berkabar di sisi Allah. Saya sebagai insan biasa tidak lupa mengucapkan kata-kata kekaguman yang saya memuliakan kepada Abu Pimpinan Belah Darul Mu'arif dan Belah Darul Mu'arifah beserta keluarga, dan yang saya hormati kepada dewan-dewan guru yang masih menekankan roda pendidikan di daerah yang kita cintai ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Protokol yang telah memanggil nama baik saya. Tujuan dan maksud adalah untuk memaparkan satu cara pidato yang berjudul hidup di dunia untuk mencarikan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang taladah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya kita hidup di dunia untuk mencarikan kebahagiaan di akhirat? Tentu saudara-saudara dengan beribadah kepada Allah. Dan bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Tentu dengan kita menuntut ilmu agama Allah. Dan Allah akan memberikan kepada semua manusia apa yang manusia tersebut cintakan, apa manusia tersebut bangga-banggakan, dan apa yang dikejar-kejarkan. Manusia mengejar dunia, maka Allah pun akan memberikan dunianya. Dan manusia mengejar dan mencintai akhiratnya, Allah pun akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang taladah yang dirahmati oleh Allah, dan apabila kita mencintai kedua-duanya, Allah pun akan memberikan kepada kita. Kita mencintai dunia, Allah akan memberikan dunia, dan kita mencintai akhirat, Allah pun akan memberikan akhirat kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang taladah yang dirahmati oleh Allah, dikarenakan di dalam firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Tetapi jangan ditanya saudara-saudara pemuda-pemudi Islam dengan segera tidak memperdulikan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sembahyang wajibnya di hari Jumat, sembahyang sunnahnya di hari raya. Sekarang pemuda-pemuda sibuk dengan cip dan sekedarnya, sedangkan para wanita yang sibuk dengan kegiatannya yang mempernampakkan muka-muka dirinya di depan para pria. Ma'asyiral muslimin sidang taladah yang dirahmati oleh Allah, maka seorang pemuda-pemudi Islam membutuhkan referensi akhlak. Ma'asyiral muslimin sidang taladah yang dirahmati oleh Allah, maka kita beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dikarenakan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, di dunia masyarakat Allah akan memanggilkan 3 golongan, yang mana golongan yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah bertanya kepada mereka, wahai orang-orang yang berjihad kepada jalanku, mengapa engkau seperti ini? Mereka menjawab, ya Allah, semasa di dunia kami berjihad di jalan-Mu, kami berperang untuk agama-Mu, tapi Allah
berkata kadzabta, dan malaikat pun berkata kadzabta. Kalian semasa di dunia berperang bukan untuk agamaku, tetapi untuk mempernampakkan kepada para manusia yang bahwa engkau adalah seorang pemberani dan engkau adalah seorang yang berjasa. Itu pun sudah dikatakan. Dan Allah memanggilkan golongan yang kedua, yang mana golongan yang kedua tersebut adalah orang-orang yang kaya yang dermawan. Dan Allah bertanya sedemikian rupa, Ma'asyiral muslimin sidang peladah yang dirahmati oleh Allah. Mereka pun menjawab, Ya Allah, semasa di dunia kami bersedekah untukmu. Harta yang engkau berikan kepada kami pergunakan untuk bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Tetapi Allah menjawab, kadzabta, engkau bersedekah bukan karena karena mempernampakkan yang bahwa kalian adalah orang-orang yang dermawan. Kalian adalah orang-orang yang dermawan. Ma'asyiral muslimin sidang peladah yang dirahmati oleh Allah, dan Allah memanggilkan golongan yang kedua. Yang mana golongan yang ketiga tersebut adalah orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Allah pun bertanya sedemikian rupa kepada mereka, wahai orang-orang yang menghafal Al-Quran, kenapa engkau seperti ini? Dan mereka pun menjawab, Ya Allah, kami belajar untuk mempelajari agama, dan kami belajar untuk menghafal kalam-kalam-Mu, Ya Allah. Tapi Allah menjawab, kadzabta, yang mana kalian belajar bukan untukku, tetapi untuk mempernampakkan kepada manusia-manusia, untuk dikatakan yang bahwa kalian adalah seorang yang alim, kalian adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang peladah yang dirahmati oleh Allah, dan Allah memanggilkan golongan yang terakhir. Ma'asyiral muslimin sidang peladah yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah yang bahwa kita menuntut ilmu Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mari kita tegakkan agama Allah, jangan sampai agama Allah hancur di tangan para orang Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin sidang peladah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hal inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan. Selanjutnya, karena seorang taekwondo dari Tiongsa yang bernama Tuku Sofyan Usman Tino, kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa restu kita bersama kepada para alim ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin maupun ulama-ulama zamanin yang muhtabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami muliakan kepada almarhum Abu, almarhum Umi dan almarhum Abi yang ada di Tuban. Hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan kepada pucuk pimpinan Pondok Pesantren Istiqamatul Darul Ma'arif maupun Istiqamatul Darul Ma'arif beserta dengan keluarga. Dan yang kami hormati kepada seluruh para dewan guru, baik dewan guru yang mengajar hidayah Darul Ma'arif maupun dewan guru yang mengajar hidayah Darul Ma'arif. Dan kepada para ulama yang dirahmati oleh Allah. Masyarakat muslimin sedang ulama yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini umat manusia sudah dilanda berbagai macam persoalan yang sangat meresahkan. Belum lagi satu masalah selesai diatasi, sudah muncul lagi masalah-masalah baru yang rumit menjadi. Mulai dari segi kesehatan telah muncul berbagai penyakit modern di dunia, yang salah satunya yang pernah muncul di awal tahun 2020 yang sampai sekarang masih berdengar di gelombang kita bersama, yaitu sebuah penyakit yang dikenal dengan nama virus corona yang telah berjaya di seluruh dunia dan bahkan di negeri kita tercinta Nagro Aceh Darussalam sudah banyak memakan korban. Dengan demikian, pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami untuk melepaskan sebuah singkat yang telah kami rangkum menjadi sebuah tema yang berjudul Dunia Membutuhkan Islam. Masyarakat muslimin sedang berwabah yang dirahmati oleh Allah. Sepanjang abad ke-20, pengawasan, pencegahan dan peperangan tanpa alasan sudah terjadi silih berganti dari satu negara ke negara yang lain, dari satu benua ke benua yang lain. Persoalan moralitas masyarakat yang rusak juga melanda di berbagai benua. Sementara itu, dalam bidang ekonomi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dikarenakan apa saudara? Dikarenakan sistem ekonomi yang salah. Hal ini juga dilanda oleh berbagai negara-negara miskin di dunia, sehingga negara-negara itu didirikan oleh hutang yang kian hari kian bertambah. Jangankan untuk membayar hutang, membayar rumah saja mereka sudah tidak mampu. Masyarakat muslimin serta orang yang dirahmati oleh Allah. Di negara-negara yang maju dari segi ilmu dan teknologi sudah banyak terjadi kasus bunuh diri. Bahkan di negara kita sudah banyak orang-orang yang melakukan pemerkosaan. Sementara itu, minuman keras sudah dijadikan minuman utama untuk dapat menghilangkan perasaan gundah-gulana. Jika kita harus sebutkan satu persatu, maka akan sangat banyak persoalan masyarakat yang rusak di dunia. Sementara itu, pembunuhan, perceraian dan bahkan peperangan merupakan sesuatu yang biasa terjadi di dunia, termasuk di Indonesia dan bahkan di Bumi Aceh yang kita cintai ini sudah banyak orang-orang yang ternodai. Oleh karena itu, sadar atau tidak, umat manusia di dunia sebenarnya sangat membutuhkan Islam untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan modern. Masyarakat muslimin sedang berubah yang dirahmati oleh Allah.
Terdapat beberapa alasan dunia sangat membutuhkan Islam. Yang pertama, dengan berbagai kerusakan yang terjadi sekarang, umat manusia sebenarnya sangat merindukan yang namanya kebaikan. Umat manusia sangat merindukan yang namanya kebaikan, dan umat manusia sangat merindukan yang namanya kebenaran dimanapun mereka berada. Dengan melaksanakan kebaikan itu, maka manusia akan merasakan kebahagiaan. Islam memang agama yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan cahaya dunia menuju kepada cahaya yang menerangi alam semesta. Di samping itu, Islam juga akan membebaskan manusia dari segala bentuk kebebasannya yang justru mengeluarkan kesengsaraan kepada bumi atau niatan ilahi yang membuat manusia akan dalam dan dapat menikmati. Masyarakat muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang dilibatkan dunia sangat membutuhkan Islam ialah karena Islam merupakan satu-satunya agama yang ajarannya menyeluruh. Dalam artian kata, agama Islam merupakan agama yang mengandung aturan-aturan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Hal ini berarti Islam tidak hanya mengatur berbagai aspek yang bersifat luar, akan tetapi juga berbagai aspek-aspek yang bersifat individual. Masyarakat muslimin Islam yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, yang menyebabkan dunia sangat membutuhkan Islam ialah karena Islam merupakan agama yang berdasarkan kebenarannya. Sementara itu, nilai-nilai atau ideologi lain merupakan hasil pemikiran umat manusia yang sangat terbatas. Bahkan agama lain juga demikian. Masyarakat muslimin Islam yang dirahmati oleh Allah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari uraian di atas ialah tugas kita sekarang sebagai umat Islam, kita harus mampu meyakinkan umat seluruh dunia karena mereka sesungguhnya sangat membutuhkan Islam. Masyarakat muslimin Islam yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang bernama Syahrizal Umari, dan beliau melaksanakan dengan segala hormat. Mangat buah pisang dan telur bertepung. Tamang pokokun maming lagayna. Lungkut wujud malanya ketoprak dan telur. Tapi sayang dulu belumnya. Mangat kuripet pisang. Tapi hansaban kuripet bendera. Dengan soal budal baik wujud dan dansang-dansang. Dengan hana yang perawan, nunita yang janda. Moment
salawat dan kebaikan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata keagungan kepada para alim ulama, yang mana para alim ulama lampu di saat kegelapan, payung di saat kehujanan, perahu di saat kita kelautan. Doa kita bersama kepada Abu dan Ummi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ta'zim wa ikraman kami kepada pucuk pimpinan Daya Istiqamatuddin Darul Mu'arif wal Mu'arifah beserta keluarga, yang kami muliakan kepada seluruh dewan guru yang bernaung di Daya Istiqamatuddin Darul Mu'arif, yang istimewa sekali kepada sidang marabah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memaparkan satu syarahan pidato yang telah kami beri judul golongan-golongan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai kalian para sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang saleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" Sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Rasul berkata, "Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia? Sedang mereka berada di sisi Allah. Ada lagi yang mulia." Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia? Sedangkan Allah memberikan wahyu kepada mereka. Ada lagi yang mulia? Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia? Sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Ada lagi yang mulia? Allah dan Allah yang maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala. Nabi Muhammad menundukkan kepala. Dari kedua pelaku mata beliau mengeluarkan air mata, memberi pipi-pipi beliau sampai ke jantung beliau. Rasulullah menundukkan kepalanya sambil menangis dan berkata, "Golongan yang mulia ini, golongan yang saleh ini, mereka adalah golongan-golongan yang nantinya berada di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah memandang langsung wajahku. Mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku. Akan tetapi mereka beriman kepadaku," kata Rasul. "Mereka lah umat yang aku rindukan. Mereka lah umat yang aku cintai. Tuba liman yarani ya aman nabi. Wa tuba liman lam yarani wa aman nabi." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku, kemudian mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. Tiga kali keberuntungan, tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Siapakah mereka? Itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad
telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian Rasul utusan Allah min anfusikum, daripada golongan kalian manusia, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Beliau menjaga kalian, akidah kalian, syariat kalian, tauhid kalian, salat kalian, agar kalian tidak menimpa, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, beliau sangat cinta, beliau sangat sayang. Sebelum kalian mencintainya, terlebih dahulu beliau mencintai kalian. Sebelum kalian melindungannya, terlebih dahulu beliau melindungi kalian. Siapakah beliau? Siapakah dia? Dia adalah seorang manusia yang rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau berpesan kedinginan, 3 hari 3 malam tak makan, mengganjal perutnya dengan sepotong batu. Bersuci beliau berbunyi, kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, akan tetapi kelaparan untuk kita sebagai umat. Dia adalah seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk beri sampai tumbuh berserta demi kita sebagai umat. Dia adalah seorang manusia yang pernah wajahnya dibalik kotoran demi kita sebagai umat. Ingatkan kalian dengan air mata beliau yang jatuh di setiap malamnya dari kalian. Ingatkan kalian dengan darah suci beliau yang jatuh di ketika beliau berada di kota Taif dengan paling batu demi kalian. Di ketika Rasulullah SAW berada di kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa'afina wa'afamna. Katakanlah dengan kepada aku dengan beserta keluarga. Katakanlah dengan kepada seluruh para guru dan kepada teman kami seluruh kepada para pejuang agama Islam. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sibuk adalah satu kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi, kalimat sibuk dijadikan kambing dalam berbagai persoalan termasuk dalam kehidupan orang. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa saudara tidak hadir dalam pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa jumatan tidak digunakan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak digunakan aktif? Jawabannya tetap sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam dunia yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka akan semakin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa
sepertiga dari waktu Rasulullah yang untuk tugas. Dalam hal ini sebagai seorang Rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan Allah. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau dalam melaksanakan tugas. Dan ini yang tercermin. Modal pertamanya ialah teladan, dan yang kedua ialah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling sering kita dengar adalah krisis wibawa. Kenapa krisis wibawa itu? Karena tidak ada keteladan. Ada pula Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Inilah Rasulullah SAW. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas ialah akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan biasa. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan wujud harta. Kenapa? Sebab kebenaran tidak bisa dipukul dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Keyakinan terhadap kebenaran itu hanya bisa dipupuk dalam hati nurani manusia yang paling dasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan karena itu pula Quran tidak bersih, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak maksa. Tapi ingat, azab Allah sungguh sangat pedih bagi orang yang mengingkari. Yang ketiga, sepertiga dari waktu Rasulullah yang untuk keluar. Kata Nabi dalam satu hadis, baitul jannati, rumah tangga manusia surga bagimu. Di mana rahasianya? Karena rumah tangga Rasulullah didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul yang namanya perhatian. Apabila ada perhatian, akan timbul yang namanya ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Inilah tiga cara Rasulullah mengatur waktu dalam kehidupan. Kata Allah berdoa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengucapkan kepada Allah SWT. Lagak-lagak belum ditambah, dan yang mudah dalam kata cinta. Karena kumpul-kumpul cukup tak darah, maka hapatan awak tak terbaca. Kata yang terakhir, seorang kondang dan sama yang bernama Tutu dari Maulana Sama. Pada beliau, kau dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad sayyidil a'rabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
wa basyyiris sabirin. Shadaqallahu adzim. Di awal langkah yang pertama, tiada sembahyang kata yang patut keluar dari mulut seorang insan selain memuja dan memuji Ilahi Rabbi, yang mana oleh Allah pada malam ini telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Salawat berpangkaian dengan salam. Tidak lupa pula kita kirimkan kepada seorang pahlawan revolusi Islam, pemimpin yang tidak pernah memakai dasi, tidak pernah duduk di kursi, tidak pernah mau digaji, apalagi yang mengenai korupsi. Pemimpin yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah pada zaman ini. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Dhuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa restu kita bersama pada almarhum Abu dan Umi, juga almarhum Nabi yang ada di lubang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Kata-kata terkasihan dari kawan kami pada pucuk pimpinan Nahdlatul Ma'arif dan Nahdlatul Ma'arif beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kata-kata penghormatan kami pada seluruh para dewan guru dan juga kata-kata mahabbah kami kepada kawan-kawan seperjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dambaan dalam hidup kita ialah terwujudnya generasi yang bermutu dan terbaik. Namun jika kita bandingkan dengan generasi yang sebaliknya, rasanya untuk mewujudkan generasi tersebut sangatlah tidak mungkin. Terlintas di dalam pemikiran kami untuk membawakan sebuah syarahan singkat yang berjudul Generasi Terburuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanan himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qillatuhum nisa'uhum wa dinaniruhum darahimuhum wa dinaniruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum illa Allah. Akan datang satu masa di atas manusia kata Rasulullah, di mana cita-cita mereka hanyalah untuk kepentingan perut mereka. Kiblat-kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka. Kemuliaan mereka hanya dilihat dari kebiasaan mereka. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk dan tiada tempat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat 4 ciri generasi terburuk. Yang pertama, mementingkan perut. Yang kedua, kemuliaan hanya dilihat dari perhiasan semata. Yang ketiga ialah mengagung-agungkan perempuan. Yang keempat ialah gila terhadap uang dan harta benda. Yang pertama, mementingkan perut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa ketakutan dan kelaparan dan kekurangan buah-buahan dan jiwa, dan sampaikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wa ikhwatul mu'minin rahimakumullah. Salah satu keinginan manusia di dalam hidup ialah terisinya perut mereka dengan berbagai jenis makanan. Pada dasarnya rasa kenyang bukanlah hal yang dilarang di dalam agama. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang ialah segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk kepentingan perutnya sahaja. Hal inilah yang ini sering terjadi pada masyarakat kita, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mementingkan perut mereka. Orang-orang yang mementingkan perutnya tidak pernah memikirkan kepada orang lain. Mereka menghalalkan segala cara tanpa memikirkan berapa rugi yang dialami orang lain, tanpa memikirkan berapa sulitnya yang dialami oleh orang lain akibat perbuatan
dengan sebuah hadiah, yang mana hadiah tersebut manisnya melebihi manis Nabi. Para sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, ciri generasi kedua yang mesti kita hindari ialah memuliakan perhiasan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 3, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Adil. Orang-orang yang memuliakan perhiasan tentunya mereka menginginkan kehidupan yang mewah. Seperti halnya dikatakan, mereka menginginkan rumah yang besar, mobil yang mewah, perhiasan yang indah agar enak dipandang oleh mata orang lain. Pada dasarnya mencari harta dan perhiasan tidak dilarang dalam agama. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya perhiasan rumah yang besar dan mewah itu semua hanyalah permainan dunia sahaja. Mulia tidaknya seseorang di atas permukaan bumi ini bukan dikarenakan hartanya, akan tetapi dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Bukankah Imam Syafi'i pernah berkata kepada kita, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia, yang ingin hidup bahagia di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup kedua-duanya bahagia di dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Yang ketiga, ciri-ciri generasi terburuk yang mesti kita hindari ialah mengagung-agungkan perempuan. Apa yang dimaksud dengan mengagung-agungkan perempuan? Ialah seseorang menuruti hawa nafsu, seseorang mengikuti syahwat. Perlu kita ketahui bersama, hawa nafsu ini ibaratkan seekor hewan liar. Apabila kita mendekatinya, maka dia akan menerkam kita dengan segera. Namun apabila kita jinakkan dia secara perlahan, maka dia akan jinak terhadap kita. Coba kita perhatikan secara seksama betapa banyak orang-orang yang melakukan zina yang bahkan mereka tidak pernah bisa mengendalikan hawa nafsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan engkau berbuat zina, sesungguhnya zina ini adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Wa asyhadu muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ciri generasi terburuk ialah gila terhadap uang dan hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta berdamu dan anak-anak membalaikan kamu daripada mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Harta segalanya di dunia ini. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, kami rela atas pemberian Allah kepada kami, yakni untuk kami sebuah ilmu, sedangkan untuk musuh kami harta benda. Mengapa demikian? Dikarenakan ilmu akan tetap hidup sekalipun orangnya telah tiada, sedangkan harta akan fanah dalam waktu yang singkat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku berdoa saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.